yang benar-benar berpengalaman supaya usaha laundrynya langsung bisa banyak pelanggan dan bisa cepat. Akhir-akhir ini usaha laundry makin banyak menjamur di mana-mana. Bahkan mereka sampai memanggil seorang mentor dan mencari karyawan yang benar-benar berpengalaman supaya usaha laundrynya langsung bisa banyak pelanggan dan bisa cepat berkembang. Nah, bagaimana dengan pengusaha laundry yang lama? Apakah ini berdampak? Nah, di sini akan kita bahas sampai tuntas. Kalau menurut saya pribadi, dampaknya cukup tipis. Karena kenapa? Dan ini sudah terbukti. Itu kalau seandainya memang benar-benar hasil kerja kita rapi dan memuaskan pelanggan, itu tidak berpengaruh. Itu paling utama. Nah, salah satu contohnya kemarin saya pergi ke usaha laundry yang baru buka, bahkan baru beberapa bulan. Dia sudah menyewa lahan, sudah menggunakan jasa karyawan yang benar-benar berpengalaman. Nah, karena karyawannya ini saya kenal, tapi yang mencuci hanya 1 sampai 2 orang, dan itu juga dia sudah sampai memanggil seorang mentor yang sudah istilahnya bisa dibilang pakar di dalam dunia usaha laundry ini. Tapi tidak berdampak sama pengusaha laundry yang lain. Nah, karena kenapa? Inilah salah satu yang bikin pengusaha laundry yang baru asal buka saja. Nah, kenapa dia padahal udah pakai mentor, udah pakai karyawan berpengalaman, kok bisa? Nah, salah satu penyebabnya sobat, kemarin saya lihat di situ dia masih mengikuti pasaran yang sudah ada, harga promonya nggak ada, ya kan? Otomatis ya orang kurang tertarik. Di mana-mana awal buka usaha laundry itu pasti ada harga promo. Yang laundry usaha baru buka ini tidak memperlakukan itu. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, karyawannya ini ya memang banyak sih, banyak karyawan seperti itu ya. Dia kerjanya walaupun udah berpengalaman banget, cuman ya asal-asalan saja. Bahkan kan karyawan laundry banyak juga kerja sudah lama sama kita tapi langsung keluar untuk membuka usaha laundry yang baru. Nah, banyak karyawan yang berprinsip seperti itu. Nah, yang selanjutnya sobat, tidak ada istilahnya karyawannya ini mau berkorban sedikit untuk membantu bos atau pengusaha laundry baru ini tersebut untuk mencari pelanggan. Jadi dia hanya mengandalkan bosnya untuk mencari pelanggan. Nah, jadi itu yang membuat usahanya ini udah berapa bulan tidak ada yang mencuci dan bisa terhitung lah. Nah, bahkan kebetulan bosnya saya kenal, dia minta bekerja sama, tapi saya tidak mau karena yang namanya bekerja sama ini menurut saya ya terlampau istilahnya, takutnya ke belakangnya ada masalah. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau istilahnya yang namanya kerjasama ini, karena istilahnya kan kita belum tentu pendapatan kita yang selama ini yang kita dapat dari usaha kita sendiri sama yang mau kerja sama kita ini sama, pasti berbeda, ya kan? Ya mau nggak mau kita lebih baik kerja sendiri, kita tahu hasil kita sendiri. Nah,
intinya sobat, kalau seandainya istilahnya persaingan laundry sudah ramai, atau kayak seperti yang saya katakan tadi udah menjamur di mana-mana usaha laundry ini, kita yang utamakan tingkatkan hasil kerja, tidak usah takut. Nah, itulah salah satu contohnya yang tadi itu kan, tidak memperlakukan istilahnya harga promo. Ya mau ya otomatis orang nggak tertarik. Ya. Nah, karena kenapa? Dia tidak mau bikin harga promo. Ya karena istilahnya bahan baku atau pengeluaran kebutuhan usaha laundry ini lumayan sekarang harganya, akhir-akhir ini banyak kenaikan. Nah, jadi tidak usah takut pemain laundry, pengusaha laundry yang sudah lama berkecimpung di usaha laundry ini, nggak usah takut. Intinya tingkatkan, seperti yang saya katakan barusan, tingkatkan hasil kerja, usahakan rapi, utamakan kebersihan, dan supaya pelanggan kita tetap bertahan. Nah, ingat sobat, di usaha laundry ini butuh kesabaran. Tidak istilahnya hanya kita mencari pelanggan, nggak, butuh kesabaran dan keteladanan kita cara kerja. Oke sobat, kira-kira sampai di sini video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.